Good evening. How are you? Okay. Yeah, I am fine too. Thanks for asking me, Yanil. How about you? I'm good, thank you. Okay, yeah. We are same clothes, ya. Blue. Sama nih, yuk. Yeah. Okay. Good. Yeah. Let's go directly to the material, ya. I will Uh, share my screen, ya. Sure. Okay. Nah, today we are going to talking about creating styles according to a layout, ya. Discussionnya, new project in the portfolio. Nah, hi, you already know a lot about CSS. And you know how to work with a website layout in Figma ya. Kemarin kita udah pakai ini. It's time to update your portfolio. Ya. Hmm. Tapi emang kemarin kita pakai Figma-nya nggak itu ya, maksudnya Nggak nggak menggunakan ada codingnya ya, tinggal sebenarnya apa ya? Di anu, kanan ada nomor propertinya, kita ngambil satu-satu ya. Jadi masih ya, manual. nomor satu-satu. Gitu ya. Nah, today you are formatting the main page of an online electronic store ya. Jadi nanti ada kayak ini apa sih kayak website homepage ya tentang perangkat device inilah elektronik ya. Contohnya kayak HP, smartphone, eh, smartwatch, terus ada apa ini AirPods dan kawan-kawannya gitu ya. Untuk capaian hari ini, the lesson goal, ya, target kita itu nanti learn how to break a large task down into parts. Jadi nanti kita ada task yang lumayan gede, tapi kita pecah-pecah Oh, sedikit ya. demi sedikit ya, Hmm. biar kita nggak fokusnya nggak melebar gitu. Nah, and then the second one, learn how to create interactive elements on the web page. Ya. And the last one, update the student's portfolio. Ya. Okay, but before you get started, you need to systematize, ya, Hmm. systematize. Gimana nih bacanya? Wow. Systematize ya, paling itulah. Mata. Oke ya, your knowledge kemampuannya Neo of CSS and Figma. Now, Hmm. let's go to Nah, the quiz module oke. 2. Ini sebenarnya ada quiz Neo, tapi coba cek dulu apakah di Neo bisa jalan quiznya. Ya, saya screen dulu. Takutnya kayak yang sebelumnya nggak bisa jalan ya kan? Nah, itu. Itu kan ada pelajaran 4 creating styles. Sama ya, nggak bisa jalan ya? Oh, Ini apa ya? kalau Ini di kakak bisa. 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 Di tempatku serba bisa ya. Oke. Apa gimana ya? Hmm, mau coba ngerjain di tempatku? Boleh, boleh. Oke, bentar. Aku siapin dulu. Belajar online. Udah. Bentar. Ini aku siapin ya. Fun begin with Unity and Algorithm. Ya, itu yang desain bukan aku. Jadi, eh dari Ini Algonova itu zaman. ada kayak kompetisi antar departemen ya. Nah, kebetulan ini yang juara satu, jadi desainnya aku pakai. Ya. Oh. Kebetulan dari tim tutor juga, ya, gitu. Nah, there are 7 question, Neo, ya. You can do it by yourself, ya. Tapi aku nggak bisa spill jawabannya. Neo bisa coba-coba sendiri, gak ada masalah. Di window yang ini ya, window quiz ya. Jangan dipindah-pindah ke tab yang Enggak. lain, ya. Nih, bentar. Aku remote control. Ini give mouse or keyboard control tuh Neobi. Oke, bentar, Terus, bentar. terus Aku pindah ke, bentar, aku ganti. Nah, gini, bisa? coba. Bisa ya? Bisa. Heeh. What a coordinates you for in HTML. Grouping element, dividing a website into blocks. Nah, oke. Good job. Next. Neo. Span. Span itu inline Ya, block.
by default. Eh, no. It can be inside a block or, or in a span. Tetap you can set a width and height. Coba ini sini Oke. dan coba sini ini. Oke, good Neo. Oh bener, Padahal gak sengaja ya. gitu gitu. Flexbox, Flexbox itu oh anjing itu apa ya? Orange kayak Lain. ya nggak Lebarin, ngepindah-pindahin. kayak nge-range kayak ngatur gitu sih. Ini enggak. Changing Abelian itu CSS berarti. Oke. Kau bener. Oh bener. Oke, ini ini oke, ini eh nah ini ini Oke, kau bener ya. aduh ini lagi Lagi API ini kayaknya udah pernah keluar ya kan? Udah pernah muncul. medium priority API. Good. Oke, Oke. masih sudo what is Pseudo classes. boleh ngeset nggak Kenapa? boleh searching nggak di Google? Boleh, boleh. Oke, aku searching tuh. Se- 5 jam aja kok. Kenapa? 5 jam segini. Jangan lama-lama ya. Ini waktunya sama Net sampai jam 7. Coba. Ah, video kelas. Coba. Hmm, Jawabannya lebih dari satu kalau centang ya. Lebih lebih dari satu. dari satu. Oke. Kalau spesial keyword itu kayak tag gitu. Spesial keyword, kata kunci spesial. Kata kunci spesial. Something like apa ya? Keyword, keyword spesial. Iya kayak apa sih namanya? Susah dikata-kata, susah dideskripsikan ya, ya. Oke. Spesial keyword kayak kata kunci spesial gitu, unik gitu mungkin. Oke. Coba ini dulu. Salah. Ada clue Pokoknya ada di tab sebelah kiri itu ada solusinya. di mana? Itu sebelahnya quiz. Itu kan ada tab, ya itu. Nih. Iya, itu kunci jawabannya. Oh, kunci.
Bawah, bawah, ke bawah. Oh, ini. Ya kan? Nah, ya itu. Terlalu ke bawah. Ya, naik, naik, naik. Nah, Masih spesial. Ya, oke. Satu, satu. okay. Hmm. The last one. Oh my God. Oke. Padahal tadi sempat ngecek kunci jawabannya ya kan? Ngeliat yang bawah. Pasti ngeliatin lah. Ini apa ya? Absolute relative static. Hmm. Satu benar. Kalau ini mah gampang ya, tinggal dibalik aja. Tadi deh apa? Lupa. Masa lupa tadi? Ini ya. Nah, oke, Eh, iya, betul, betul. Oke. Nah, oke ya. Udah semua ya berarti ya. Udah. Oke, sip. Thank Kalau gitu aku you. izin ini ya. Remote controlnya stop. Ya. Nah, oke. Masih bisa digerakin? Enggak. Enggak Enggak. ya. Oke, kalau gitu aku izin balik lagi. Nah, Oke. Thank ini yang you. modul 2. Tadi udah kita kerjakan ya kan? Untuk mereview a few days ago that we have learned ya. Oke. The teachers oke bla 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 oke. Go to the quiz ya. Enter the platform. Kenapa ya tiap kali itu kok kita nggak bisa? Tapi anehnya kalau kelas grup itu bisa. Kadang tapi ya, tapi tetap aja kayak gitu. Nah, Oh, eh semuanya. heeh, iya. Kadang itu pernah ada yang bisa, kadang ada yang nggak bisa kayak punya Neo kayak gitu. Ya, Hmm. aku kurang tahu kenapa. Oke, let's go back to the new topic. Ini tentang task decomposition. Dekomposisi. Decomposition apa sih, Neo? Dekomposisi. Dekomposisi. Berarti apa? Kalau dibahasakan sehari-hari, Apa ya? Gaya algoritma. algoritma, ada lagi? Deko. Apa ya? Lupa. Lupa apa nggak pernah dengar? Baru kali Pernah, ini. pernah. Oke. Dekomposisi di makanan. Dekomposisi apa gitu. Makanan dekomposisi. Kalau makanan mah komposisi ya kan. Ini dari apa garam, gula gitu kan. Nah ini Hmm. dekomposisi ya pastinya beda. Oke nah let's consider the layout ya. Ini layoutnya nanti projectnya seperti ini. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang hari Kamis ya Neo ya. Main. Jadi Hmm. ada kayak menu, terus ada kayak big ini apa sih namanya biasanya buat promotion ya kan. Terus ada beberapa menu di bawahnya seperti ya kayak website umumnya lah. Dan ini nggak lupa untuk bagian footer ya bagian bawah. Oke, ya jadi layoutnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, now the layout looks like complicated ya, and it seems that we will have to format it for a very long time, ya kan? Nah, however, there is a very effective way to make it easier to cope with difficult tasks. Nah, decomposition adalah proses of dividing the wall Oh into ya, parts. ya. Apa-apa ya. Apa maksudnya? Kayak suatu proses yang banyak.
Heeh. dibagi-bagi, kita jalanin ini dulu baru ini gitu. Nah, ya jadi kita pecah-pecah prosesnya biar nggak kelihatan banyak gitu. Hmm. Let's look at the decomposition process through the example of a task for entering university. Nah, jadi we have a scary and big challenge ahead of us to enter a university with a grant for our tuition. Nah, jadi ini masuk ke university with a giant for tuition. Is it easy to do it? I think not to be easy ya. Pasti akan susah. Ya, Perhaps it's gitu. it's easy for some people ya, Hmm. untuk beberapa orang. However, we understand that if the university is a very good one and we need to get a grant to study, then we have to put a lot of effort into it. Bener nggak? Ya. Nah, jadi kalau masuk ke kampus ya kan, kita butuh effort ya. Kecuali kalau ini bener-bener yang paling pintar gitu ya kan. Jadi kayak seolah gampang lah masuk kampus itu ya. The scariest thing about this problem is that it's not clear where to approach the solution from. This is where the composition comes in. Okay. Nah, what if we divide this task into a few smaller ones? Jadi contoh ini, untuk memasuki university with a grant for tuition, kita coba solve 5 samples per week. Kemudian attend university open days and we can participate in contests and earn extra points. Hmm. Sleep at least 8 hours a night to stay energized. Jadi ini langkah-langkah efektif yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit gitu untuk mencapai target kita entering a university with a grant for tuition. Nah, you have a clearer idea of what you need to do to achieve your goal, don't you? The same principle works in all areas of human activity. Now, try to decompose the following task right now. Win a running competition, I mean. Gimana, Neo? Cara Neo pengen menang kompetisi lari. Nah, Latihan, latihan diapain? latihan tiap harinya gimana? Misalkan pagi, misalkan sebulan, pagi minggu pertama jalan dulu, minggu kedua di Mas Fest, ya, Faster lalu than before. Ya, amin 2 minggu jaga makanan, ya. jaga makanan. Oke. Mm. And then, Makan yang banyak. And then wait, practice until the competition. Ya, uh Oke, terus ada lagi. udah. Nah, terus juga jangan lupa sama seperti ini sih tadi, ya. Sleep at least 8 hours a night ya. Jadi Ah percuma ya, kalau latihan terus gak ada istirahat ya. Capek juga ujung-ujungnya. Oke. Nah, ini tadi udah itu ya, udah mulai masuk ke dekomposisi. Jadi kita pecah-pecah. Tadi Neo bilang harus makan, makan yang teratur, ya, istirahat, olahraga, ya. Tentunya harus sering latihan ya, dari sekarang jauh-jauh hari. Jangan dadakan gitu, ya kan? Pasti nggak kekejar. ya. Kalau ini, the second one, become a front-end developer. I think we if I want to be a front-end developer, I will join some course for 2 days a week or 3 days a week. Mm-mm. Until after 3 days, I will autodidact in YouTube. Mm-mm. In And then, YouTube, and the YouTube is so much video in there, like 20 hours, 30 hours, like that. oke. But we kita jangan ngepush banget. Oke. Iya, dibagi misalkan kita udah kayak masa jago, misalkan sejam, is we take a rest
like 30 minutes until 30 minutes we practice again. Oke, ya. And don't forget to like if you memorize the code. Oke, memorize the codes. Anything else? I think just get a certificate. Yeah. Oke, ya. Ada sertifikatnya juga. Iya, sebagai proof kalau Neo eh, ada keahlian di bagian front-end developer. Ya, good. Ya. The decomposition method is also actively used by IT specialists. Ya. Let's try to take another look at creating a website layout and dividing into smaller tasks. Nah, jadi contoh, ini there are few components of the layout. The first one, website header, ya, judulnya. Kita pecah lagi, basic info, ya kan? We need to divide it again. Nah, product cards. Nah, bentuknya kartu. Itulah kenapa kita sebutnya cards, ya. Yeah. Dipecah jadi beberapa kartu gitu, ya. Oke, and then ada feedback form here, ya. Ada kolom buat ngisi feedback, ngisi email kayak gitu, langganan, something else, something like that. And the last one, don't forget to add the website footer. Gitu. Jadi kita pecah-pecah dulu supaya nggak kelihatan kompleks. Nah, let's consider the layout. We have decomposed our task. Let's look at how to format each part of the website separately. Nah, step one, website header. You formatted a similar website header in the last lesson, ya kan? Okay. Kita udah memformat ini di pertemuan sebelumnya. What CSS tool did you use? Nah, we use Div, div container, flagbox juga, ya kan? black box. You have Black. enclosed all the header elements in the div container and arrange the menu items using the flagbox method. In this project, you will need to do the same. Yeah. And then the second one, basic info. You also made up a similar block in the last lesson. Nah, kita juga kayaknya kemarin udah bahas ini ya, Yeah. yang ngatur tombol warna orange kalau nggak salah, ya kan? Masih Itu ingat? deh kalau ada kayak dua elemen dalam satu baris, jadi div ada div dalam div. Iya. Tapi div-nya dalam satu level ya ini ya sebenarnya ya. Iya. Heeh. Jadi kita bikin div di sini level satu. Nah, di dalamnya ada div lagi. Ini gitu. Oke. Nah, step 3. Now, about product cards. This block consists of text and several product cards. Yeah. And then, uh, do you remember how to make up a product cards? Okay, we can. You have to group all the elements of the card in the div container, ya, and set the position using the position properly. Ya, jadi Oh, ini itu mau nggak mau kita harus grouping, Neo, ya. iya. What happen kalau misalnya ini nggak kita grouping? Bakal kemana-mana. Ya, aneh nggak sih misalnya ini ada product cards, gambarnya di sini, nama produknya, tapi harganya di sini. Enggak. Nanti ada lagi gambarnya di sini, nama produknya di sini, tapi harganya di sini. Jadi Enggak. aneh nggak sih? Ya kan? Aneh. Jadi emang Jadi mau nggak nggak mau, terkait. jadi mau nggak mau produk cards itu dia harus ke grouping, ya. Ya. Segambarnya, senama itemnya, seharganya, gitu. How do we arrange several product cards together at once? Do you have any ideas? I think because I have experience at Hmm? making like the object to combine in one, I use each div like three div. The one the div one is grouping all the elements. The in the inside the div, I made a div like picture YouTube and
after picture YouTube, I make a div again outside the div of picture like title or something like that. Oke ya, jadi ada div di dalam div ya. Yeah, Oke, nah to do this you will need the Flexbox method again yeah, again. ya. Jadi pakai div container. You will need to Just enclose div all the like cards in one div container and set the display property with the flag value that. and the justify content property with the space everly value to it. Mhm. Nah, okay, I suggest you to go to platform and format the first half of the page. Okay, kita bisa mulai untuk yang making up a website ya, Neo. Oke, Okay. aku izin stop share. Ya, silakan ya, share screen aja. Oh, pakai itu lagi. Gimana? Oh iya, pakai Figma. Figma or Sigma. Sigma Sigma bos. Tanam Sigma ya. Sigma, Sigma, boy, Sigma, boy. Ah, ke kemana? Neo ngomong sama aku? Enggak. Enggak ya. Kayak kirain. How to open the project? Nah, itu diklik aja, double klik. Oh, big enter. Do USD. Nah, oke. Tadi dari tasnya disuruh ngapain? Dari tasnya kita disuruh open udah hide class, highlight the hide block and Sigma. Sigma Essence in Sigma, Sigma. Ya. Jadi transfer. hiddennya di double klik, terus nanti propertinya dilihat, terus dimodify di CSS-nya. Nah, ini hiddennya di double klik sudah. Oke, nah ini kan muncul propertinya semua ya. Nah, coba kalau sudah, ini bisa ditambahin di CSS-nya. Oke, nah eh, jadi bedanya sama yang di platform Neo, ini coba Neo open the full picture, iya. Nah, Neo perhatikan nggak kalau di picture-nya itu dia ada data menu here, ya, ada Inspect. tiga, Hmm, designs, prototype, sama inspect. inspect. Nah, coba di punya Neo dibuka. Nah, cuma ada dua, Enggak. desain sama prototype. Nggak ada CSS-nya. Ya. Nah, dan kalau misalnya pengen nampilin CSS, itu Neo bisa pakai ini. Baik. Iya, harus beli. Pakai developer mode. Coba diklik. Nah, Oh. ini kan ada inspect di sini. Hmm. Itu ya. Agak susahnya di situ ya. Jadi kita harus ngira-ngira. Ini nama propertinya apa? Kalau value-nya iya bisa ngambil dari sini. Tapi kan kita nggak tahu nama propertinya apa. Iya. Gitu. Oke, lanjut aja nih. Yuk. Berarti nebak-nebak ini. Mm-mm. Oke. Display pasti flag. Display flag. Flag.
direction. So, hmm, aku sambil buka ini boleh untuk Boleh, boleh, ngecek boleh. kode-kode lupa. Mm-mm. Aku Like juga gak ingat semuanya. Gak apa-apa. justify content, like the action order, align item, align item, center, center, and how to Hmm. justify content, space between atau Gimana, gimana, gimana. apa sih? Aku sambil buka. Aku Eh, lupa soal. nomor nomor dua. Wait. Either it's Dikit lagi. Ada kita nggak pakai flex flow itu buat lupa. kalau di sini itu either itu dia cuma pakai dua property height sama background color. Ah, Ini either cuma pakai dua property. Ini. Aduh. oh, hey sama background. Ya, Hmm, thank you. Hey, iya kan di soalnya cuma disuruh minta height sama background color, ngapain ditambah-tambahin, ah iya. ya kan? Nah, transfer Ah, the iya. values of height and background color. Ya. Ya, saking semangatnya. Oke, yuk lanjut logo. The logo class. Betul. Nah, cuma Posisi. diminta itu ya, gak usah tambah-tambah lagi. Oke. Tapi di sini, bentar. Di sini kok kodenya main banyak ya? Kalau widthnya Oh, enggak dikit oh, di sini ya. Cuma ada empat properti. aduh, ini ya, W47. Di bagian logo. Logo kelas itu di mana sih? Coba kita lihat HTML-nya. Berarti masuk yang mana, yuk? Logo kelas. Ini ya. Berarti gambar ini, USB ini. Iya. Oke. Pakai pixel width nih. Heeh. Terus position. Positionnya Posisinya absolut. Ada keterangannya absolut gak di situ? nggak adanya 40 sama 17. Hmm. Oke, berarti jadi dibikin aja absolut deh. Ya. Di solusinya absolut. Posisinya absolut dia. Left. Kalau di sini nggak ada left. Mm-mm, nggak dia nggak full ya. Nggak full. Leftnya di sini auto.
Hmm, kalau left-nya apa Kak? Left. Auto Left. kah? Bentar, bentar. Leftnya di sini 40 pixel. Coba kalau di Figma, Nggak ada. Di ini mana? apa? X. X kan Bukan. koordinat dari sini ya. X, kalau ini Y, ya kan? Oh ya, oh ya, ya. Gitu. Topnya, Berarti topnya, topnya 17. topnya di sini 7. Di situ 17. 17. Oke deh, coba 17 dulu. Bener nggak? PX. Mm-mm. Oke. Menu. Beda menu sama menu. Kalau space evently itu apa? Kan kalau space Yang mana, yang mana? perbedaan space space between sama evently apa? Itu Iya. ada di slide yang sebelumnya nggak sih? Yang ada gambar-gambarnya, bentar. Aku sambil buka. Layout design. Presentation. Yang Neo tanyakan yang slide berapa apa yang justify content? Apa? Yang Neo tanyakan. Yang justify content. Justifying content. Justify content. Nih, ntar aku screenshotin dulu. Kalau di sini font settingnya di mana? Nih, di mana? Di Figma Apanya? font setting. Font setting. Font family gitu kan? Ya, Font family, font style, font size. ya, Itu di nggak. menu apa? Tadi soalnya apa sih? Bentar, bentar, aku sambil lihat. Yang menu elements ya. Hmm. Menu elements berarti ikutnya yang tiap menunya. All product, solution, about, support. Coba. Berarti ke Figma. Nah ini. Diklik. Nah, ini kan ada font family. Inter atau apa ini? Oh ya, font family intent. Thank you. Oke. Adanya juga impact. Nggak apa-apa. Kenapa? Kalau impact di sini adanya juga impact. Kasih kutip, Neo. Kasih kutip. Jadi inter sama. Inter. Ayo.
Coba aku cek di solution. Inter emang, pakai Inter. Lah, Hmm, menu elemen sini lumayan banyak loh. Inter 14, 400. Fahrenheit. Yang normal, ada nggak properti normal? Font style. Font stylenya dia normal. Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti tambahin font stylenya dia normal. Terus font weight-nya 400. Ada nggak di Figma? Font weight Ada. 400. Ada. Tapi di sini 112. Oh iya ini ya, 112 ya. Ya, Oke, coba yang mana-mana dulu deh. Nanti Kak, kalau nggak bisa next, aku coba bantu cek. Itu berarti berapa? 400 ya? Oke. Terus ada text transform. Itu kita isi uppercase. Gini. Ntar. oh untuk ngeubah seluruh ini. Iya. Jadi semuanya Kalau kapital. text decoration ada nggak? Ada discretion non kayak gitu. Decoration no. Hmm. Buat hilangin bawah. Yang underscore itu yang kayak link itu ya. Terus Ya, sama yang color terakhir. colornya black. Black. BTW ini nggak bisa di next. Oh, bisa. Oh, karena dia kan nggak auto check ya. Iya, gini. Bentar, agak aneh gitu ya. Agak ke bawah. Agak ke eh nggak ada lagi, nggak ada itu lagi. Apa sih namanya tasnya lagi? Tas. nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma header, logo, menu, bentar header, logo, menu elements. Udah ya sampai situ ya. Udah. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau gitu. Kayak dicentang aja semua. Kalau di sini tuh sebenarnya ada banyak. Ada kayak kontainer, ada blog, ada IMG, Oh, itu pattern. kayaknya nanti. Oke. Oh iya, emang nanti. Sorry. Aku lihat jawaban nomor 3. Oke. Kalau main tuh setelah ide ya. Oh iya. Apa itu? Main.
Kok, Ya, oh iya, slider, ya, ya. Aku salah lihat, kukira ini footer. aku mau coba ini sendiri. Enggak. Nggak kerasa ya, jam 6.46 ya. Iya, Baru dapat kebetulan 3 soal ya. kon kebetulan kan. Enggak. Ini ya dingin. Heeh, ya.
Oke. Oke. Aduh. Apa GSS ini ya? Oh, enggak. Enggak. Kakak punya GSS enggak? Gimana? Punya itunya enggak? GSS. CSS apanya? Ini ya, untuk kontennya. Ada. Ada lah. Container. Atau Ini display with it. Ini kita. 140 pixel. Propertinya aja ya. Apa sama value-nya? Eh, coba sendiri dulu deh. Oke, oke, oke. Kalau enggak ada baru. Hey, 480 pixel. Oh, 550. Padding left. Kalau padding left sama padding right-nya apa? Value-nya? Iya, value. Ya, value. Nggak ada di Figma soalnya. Masa nggak ada? Padding-nya, padding left-nya 40. Padding right-nya 50. Oke, tinggi. 40 pixel. Iya. Thank you. Oke. Log kelas berarti yang log kelas. Oke. Indeks sama badan. Kebulan 7 menit. Ini kalau ngeklik lihat mau lihat ini gimana? Yang mana? Yang abu-abu ini? Yang ini title sama explore. Diklik lagi. Diklik lagi yang bagian ini. The new phones. Diklik lagi. Nah, Iya. Tapi kan ini geblok nih. Emang gitu. oh. Bisa nggak tadi yang diklik cuma abu-abunya saja di Figma-nya? Yang diklik abu-abunya saja. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Atau bentar-bentar. Coba buka lagi Figma-nya. Kalau ini HP-nya yang diklik, Bisa. coba kalau HP-nya kamu geser, nanti dianduk, bisa nggak? Berarti dia full abu-abu, Neo. Oh, Nah, oke, coba dianduk aja. Ini balikin HP-nya. Nah, ya. Jadi dia itu emang satu satu blok. Cuma ada HP-nya di sebelah kanan. ya itu.
Kayak gini kah? Gimana? Gini. Itu Ada, yang apa? Blok, iya, belum. blok border. Ini Pakai yang blok. Bentar. Masih ada yang kurang beberapa. Gak banyak sih. Ini border radius itu yang buat pinggirannya jadi kayak melengkung lingkaran. iya. Yang kayak untuk button nih. Mm-mm. Oke. Waktunya cukup gak ini? Oke, tambah satu lagi deh, yang button. Button. Widthnya. IMG aja deh. IMG biar urut. Oke. Yang kelas image. Nah, itu biar urut ya kan, habis blok IMG. Height and border radius dulu deh. Kalau headnya 27 px. Ada, Height, bentar. Height-nya di sini, enggak. Itu body radius yang 27. Height-nya dia 550. oke. Oke, ada lagi. Satu properti lagi. Apa? Display. Display flex. Inline block. Oh ya, inline box. Nah, Oke. oke. Titik koma. Nah, kayak gini kan pas ya. Jam 7. Oke. Ya. Oke. Yang buttonnya mau di keep dulu bener kayak ini. Ya nggak apa-apa sih, nggak ngaruh. Kalau with button ini ya, berarti. Mm-mm. Iya. Oke. Oke, ini aku izin stop share ya. Ya, Nanti kalau dia mau lanjut lagi, is okay ya, no problem. Karena habis ini aku masih ada kelas lagi. Jadi terima kasih ini untuk hari oke, ini. terima kasih Kak. Oke, kita ketemu lagi minggu depan hari Kamis ya. Ya, Oke, see you on Tuesday. Bye bye Neo. see you, Thank you for bye. today.